Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syiar media dimanapun berada, menjelang kontestasi politik pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang, dengan 3 paslon Capres-Cawapres yang resmi maju. Alhamdulillah para ulama yang berkumpul pada Ijtima Ulama, telah menentukan arah dukungannya yaitu kepada paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Amin, dengan syarat mau menandatangani 13 fakta integritas, dan syukur alhamdulillah pasangan Anies Muhaimin pun telah menandatangani 13 fakta integritas tersebut. Lalu apa saja dan bagaimana isi dari 13 poin tersebut? Berikut 13 poin pesan dari Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 untuk pasangan Amin apabila memenangkan kontestasi pemilu 2024. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan sekulerisme, Islamofobia, terorisme, separatisme dan imperialisme. 2. Menjalankan secara konsisten amanat TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI. 3. Menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor IPNPS 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa. 4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila. 6. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. 7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. 8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Bila dibutuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan. 9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham Zionisme karena mengandung ajaran-ajaran apartheid yang rasis dan fasis. 10. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. 11. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan. 12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi. 13. Memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum serta melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah. Demikianlah 13 poin fakta integritas dari Ijtima Ulama yang telah disetujui oleh paslon Anies Muhaimin.
Maka dari itu kita sebagai umat Islam sudah semestinya memperjuangkan apa yang diperjuangkan para ulama kita, dengan memenangkan paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, dan memenangkan caleg-caleg dari partai pengusung Anies Muhaimin untuk memperkuat kekuatan kita di parlemen. Mari song-song perubahan, tegakkan keadilan, lawan kezoliman. 2024 1 Komando IBHRS, Amin menang 1 putaran.